saat ini berada di rumah masing-masing. Kita tahu kondisi memang tidak menguntungkan, tetapi pada saat ini Tuhan telah menuntun kita sepanjang 1 minggu, dan Dia telah izinkan kita untuk mengingat bagaimana Tuhan telah menyucikan dan memberkati hari Sabat yang kudus ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa agar kita dapat dituntun oleh Roh Kudus dalam firman Tuhan ini. Bapa kami dalam sorga, di Sabat yang kudus yang Tuhan berkati ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, dalam suasana dan kondisi yang tidak baik pada saat ini di negara kami. Tetapi kami tetap berharap kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menguatkan akan iman kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau akan menuntun dan memberkati kami dan juga umat-umat Tuhan yang ada di rumah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan membuka firman Tuhan dalam buku Yesaya 30 ayat 15 sampai 18. Dikatakan demikian, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi engkau enggan. Kamu berkata, bukan kami yang mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari cepat, lari dan lenyap. Katamu pula, kamu mau mengendari kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5000 kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Saudara-saudara sekalian, Presiden Jokowi telah menyampaikan bahwa saat ini 209 negara, termasuk negara kita yang tercinta, negara Indonesia, sedang menghadapi tantangan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Virus corona telah membuat perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Hari Senin yang lalu, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Kepres, keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020, bahwa Indonesia menghadapi darurat nasional karena darurat non-alam. Saudara-saudara, karena virus ini, maka seluruh provinsi yang ada di negara sudah tertular akan virus ini. Hari-hari banyak orang yang takut dan gelisah karena virus corona telah merebak ke seluruh dunia. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita di tengah situasi yang membingungkan ini. Tadi dalam firman Tuhan Yesaya 30 ayat yang ke-15 sudah diamarkan kepada kita agar kita tetap tenang di hadirat Tuhan. Sebab kalau kita tidak tenang, apa kita katakan tadi? Kamu boleh naik kuda dan lari cepat. Kamu pikir kamu bisa mengatasi segala hal dan perkara, tetapi usaha manusia sia-sia. Karena yang bisa mengatasi seluruh wabah ini dan memberikan kemenangan di tengah-tengah kita yang dalam kesulitan ini, hanya ada satu penolong, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi penolong yang kita andalkan. Maka oleh sebab itu, judul khotbah pada acara Vesper ini adalah pertolongan dalam keadaan sulit. Saudara-saudara, bila mana kita baca tadi dalam buku Yesaya 30, ada 3 hal yang bisa keluar dari kesulitan dan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Ada 3 hal. Yang pertama, bertobat. Bagaimana kita bisa diluputkan semua kesulitan ini? Melanda umat manusia yang ada di seluruh bumi ini. Pada waktu saat Salomo berdoa kepada Tuhan, yang pertama kali dia menampakkan diri kepada Salomo yang pertama kali.
Dia menampakkan pada saat di Gibeon. Dia memohon dan Tuhan memberikan hikmat kepada dia. Pada saat dia pergi ke Gibeon untuk di depan kemah suci Tuhan. Dan pada yang kali kedua ini, setelah selesai dia mendirikan akan bait yang suci itu sendiri, dia kembali menampakkan diri kepada Salomo, yaitu terdapat di dalam 2 Tawari 7 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Mari kita buka buku 2 Tawari 7 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Tuhan mengatakan demikian. Saya akan mulai dari ayat yang ke-12 dulu. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagimu sebagai rumah persembahan." Ayat yang ke-13, dia katakan begini, "Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku," yang sekarang seperti ini adalah virus corona yang terjadi sekarang ini. Dan apa yang dilanjutkannya di ayat ke-14, "Dan umatku yang di atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka itu sendiri." Itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada Salomo pada saat menampakkan dirinya yang kedua kali kepada Salomo. Setelah selesai dia membangun akan bait suci itu sendiri. Bertobat. Apa yang dimaksudkan bertobat? Bertobat dikatakan harus berbalik arah. Rendahkanlah hatimu, bertobatlah, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, berpaling kepada Tuhan dan berjalan mengikuti kehendak-Nya. Saudara-saudara, mungkin selama ini yang kita hadapi selama ini, kita melakukan yang tidak baik di dalam dunia ini. Mungkin selama ini kita berbuat yang keji di hadapan Tuhan. Hidup kita semata-mata duniawi. Ada banyak dosa-dosa yang kita lakukan, kenajisan dan seterusnya. Dan kita harus bertobat kepada Tuhan. Kita harus minta ampun atas dosa kita dan masukkanlah dengan darah. Saya percaya saudara-saudara, bertobat bukan kapok. Kalau kapok adalah ketika kesalahan kita diketahui dan mendapatkan hukuman atau ganjaran, kita menjerit atau kapok, dan setelah keadaan aman kemudian kita kembali lagi ke jalan yang tidak benar, yang benar itu. Itu bukan pertobatan, saudara. Yang namanya bertobat berarti berhenti dari segala sesuatu dosa dan tidak mau melakukan lagi. Hidup benar dan suci di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pertanyaan kita di hati kita masing-masing yang ada di rumah, maukah kita bertobat kepada Tuhan? Biarlah kita jawab dalam hati kita masing-masing. Dan di ayat berikutnya, di dalam buku Yesaya 30, di dalam ayat yang ke-15, dia katakan di sana bagaimana kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan, yaitu tinggal diam dan tenang. Saudara bisa baca dalam buku Markus 4, khususnya dalam buku Markus 4 ayat yang ke-39 sampai yang ke-40. Bila mana Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya berada di atas perahu, kemudian terjadi angin ribut di dalam danau itu sendiri, dan pada saat itu Yesus sementara sedang tidur, dan murid-muridnya melihat bahwa air itu sudah masuk ke dalam perahu dan mau tenggelam, dan kemudian murid-muridnya membangunkan akan Yesus, dan pada saat Yesus bangun pada saat itu dikatakan, "Tenang, diamlah," dan saat itu reda.
Saudara-saudara sekalian, murid-muridnya melihat suatu kuasa yang terjadi pada saat terjadi kondisi seperti itu. Dan Yesus katakan, tenang dan berdiamlah. Dan kemudian Yesus berkata kembali kepada murid-muridnya, mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya? Hari-hari ini ketika ketakutan merajalela di antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, Dia juga menegur kita sebagai umat Tuhan yang percaya. Hai muridku, hai umatku, mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Kalau Tuhan yang berkata, tenanglah, diamlah, maka semua akan kembali reda. Diam, tenanglah, bukan tenanglah, diam. Bukan itu, saudara. Tuhan mau kita berdiam dulu di bawah kaki Yesus, maka badai yang bergejolak akan menjadi tenang. Bukan tenanglah dan diam, tapi Dia katakan diam, tenanglah. Saudara-saudara, di dalam Mazmur 46 ayat 11, firman Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Be still and know that I'm God. Diamlah, lihatlah, Akulah Allah yang seharusnya ditinggikan di atas muka bumi. Bukan ilah lain, bukan hal yang lain, bukan tampak yang lain, tapi Raja atas segala raja, Yesus yang patut dimuliakan itu sendiri. Dalam buku 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan mencatat bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Percayakah saudara bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan akhir zaman? Bahwa kedatangan Yesus sudah semakin dekat di ambang pintu, dan apa yang Tuhan katakan sesudah segala sesuatu semakin dekat itu, dan kita harus betul percaya. Karena itu kuasailah diri kita. Jangan nafsu dunia yang kita tinggikan. Jangan sampai amarah. Jangan ada roh keserakahan yang menguasai. Tapi kita yang mengendalikan diri kita dengan pertolongan Tuhan. Jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kita dapat meminta pertolongan daripada Tuhan. Kita teringat di dalam Alkitab, orang-orang Israel pernah melihat 10 tulah yang ditimpa kepada orang Mesir. Dari mulai air menjadi darah, sampai anak sulung Mesir mati. Orang Israel ada di situ. Mereka tinggal di Gosen, terpisah dari tempat orang-orang Mesir. Tapi bagaimanapun juga negaranya adalah negara yang sama. Mereka mendengar tentang hukuman Tuhan. Mereka melihat dan yang dekat dengan mereka mendapat musibah. Tetapi Tuhan melakukan perbedaan antara umat Tuhan bangsa Israel dengan Mesir. Nah, ada janji Tuhan yang diberikan, yang diperintahkan Tuhan ketika tulah terakhir yang ke-10 datang ditimpakan kepada orang Mesir. Keluaran 12 ayat 21 sampai 23 dikatakan, lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat pisau dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus masukkan pada ambang atas dan pada kedua pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari pintu rumah sampai pagi hari. Ayat yang ke-23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu,
maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Ini janji Tuhan saudara yang diberikan. Ada dua janji yang diberikan. Yang pertama, mengambil anak domba, menyembelihnya. Yang kedua, dia katakan darahnya disapukan pada atas ambang pintu kedua tiang itu. Dan kemudian mereka harus tinggal sampai malaikat mau datang mereka supaya mereka selamat. Harus tinggal saudara. Kalau kita ingin selamat dari Tuhan, marilah kita percaya anak domba, anak darah domba itu, Yesus Kristus. Darah Yesus lebih kuat daripada kekuatan virus apapun. Darah Yesus lebih kuat daripada setan apapun. Ada kuasa di dalam darahnya. Darahnya sanggup menyucikan kita dan menyucikan dan menghapuskan akan dosa-dosa kita. Tapi berikutnya yang kita lihat dalam peristiwa tulah kepada orang Mesir itu. Orang Israel harus tinggal di dalam rumah mereka, harus mengisolasikan diri mereka. Mereka tidak boleh keluar dari rumah sampai pagi. Jadi mereka harus melakukan diam supaya mereka dapat selamat. Ada bagian Tuhan yang mereka lakukan, tetapi di lain hal ada bagian yang kita sebagai manusia harus dilakukan. Yang dilakukan oleh kita harus tinggal diam di dalam rumah. Tetapi ada orang yang mengatakan, sepanjang kita orang beriman, kenapa kita harus takut? Maju terus, tak gentar. Selalu begitu. Kita punya iman. Yesus akan menyertai kita di mana kita berada. Betul. Betul itu. Tapi Tuhan memberikan suatu hikmat kepada kita, suatu pesan kepada kita. Di dalam Yesaya 26 ayat 21 sampai 22. Saya membaca mulai dari ayat yang ke-22. Dikatakan demikian. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Bukankah bencana yang terjadi ini, yang saat ini terjadi di dunia ini, adalah merupakan kesalahan manusia? Karena ulah manusia. Hai umatku, apa dikatakan firman Tuhan? Masuklah ke dalam rumahmu, tutup pintu, bersembunyi sampai amarah itu lewat. Itu yang Tuhan katakan. Dan khususnya di dalam Amsal 22 ayat 3 dikatakan, orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Jadi Tuhan memberikan kepada kita hikmat, kebijaksanaan untuk melihat bagaimana akan terjadi kecelakaan itu sendiri. Jangan kita gagah-gagah. Kalau kita berjalan mungkin di jalan bertemu dengan binatang buas, kita sebagai umat Tuhan mengatakan, kita jalan terus, jangan kita takut. Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menjaga kita, karena Tuhan itu sangat baik bagi kita. Bukan begitu saudara? Memang Tuhan akan menjaga kita, tetapi Tuhan memberikan kepada kita hikmat kepada kita. Sebagai contoh, bila mana saudara menyeberang, kemudian saudara apakah langsung terus menyeberang, tidak takut? Pasti saudara akan melihat kiri dan ke kanan. Setelah itu aman, baru saudara bisa jalan dan menyeberang. Apa kita harus menyeberang tanpa kita takut?
maka kita akan ditabrak. Di dalam hati kita ada alarm. Alarm itu yang menunjukkan dalam hati kita bahwa kita betul-betul harus berhati-hati, harus bijaksana, harus punya hikmah. Takut itu perlu di suatu keadaan. Memang kita kan ada masalah kita hadapi, tetapi Tuhan memberikan kepada kita di dalam hati kita. Tuhan memberikan alarm untuk diberikan hikmat. Inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Malaikat maut akan lewat dan orang-orang Israel akan menyapu darah, tetapi harus tinggal di rumah sampai fajar menyingsing malam kegelapan itu. Saudara-saudara sekalian yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan pada acara Vesper, kenapa banyak orang di antara kita yang saudara-saudara lihat saat ini sangat susah untuk berdiam diri, padahal ada sisi positif untuk tinggal di dalam rumah. Yang dikatakan pemerintah agar kita tidak akan menjalar virus ini sangat meluas, dihimbau untuk tinggal di rumah. Kenapa? Di antara kita mungkin sangat sulit berdiam diri. Virus ini menyadari kita bahwa kita manusia mempunyai hal keterbatasan. Bayangkan saudara, makhluk virus yang sangat-sangat kecil ditakuti manusia di seluruh bumi, yang jumlahnya penduduknya 7 miliar itu ditakuti. Kalau misalnya binatang buas kita takut, kita lihat itu makhluknya. Ini makhluk yang sangat kecil, tetapi ini menyadarkan kita bahwa Tuhan itu sangat berkuasa. Virus ini juga membungkamkan kita, kesombongan kita itu sendiri kita jauhkan. Mungkin banyak orang kaya, mungkin ada jabatan yang merasa dirinya menjadi kesombongan, mungkin banyak harta dan kekayaan yang kita tunjukkan. Banyak orang karena dia punya kepandaian, banyak orang mempunyai akan segala macam harta. Tetapi hari-hari ini Tuhan sedang meruntuhkan segala kesombongan manusia dan menyadari bahwa kita makhluk yang paling lemah. Apa yang diajarkan oleh virus corona ini, saudara? Tuhan mengajarkan hal yang sangat sederhana. Apa yang diajarkan? Untuk beretika. Bagaimana kita diajarkan untuk mencuci tangan yang baik dan benar kita lakukan. Bagaimana kita harus menutup muka kita bila mana kita akan melakukan komunikasi dengan orang lain dan memberikan jarak. Bagaimana tangan kita lengan atas kita bila mana kita terjadi bersih supaya kita tidak terganggu dengan orang lain. Tuhan melalui virus ini diajarkan kita untuk beretika. Bagaimana kita mencuci tangan yang lebih baik. Virus corona ini kita dipaksa memikirkan kekekalan karena banyak kita semua orang yang takut. Takut begini, takut begitu, takut ke sana, takut apapun juga segala sesuatu. Virus ini memaksakan kita manusia berdoa, bertobat, memohon pengampunan kepada Tuhan, merefleksikan, melihat diri kita. Virus ini memaksa keluarga untuk berkumpul dalam rumah tangga, membuat mesbah keluarga dan tinggal bersama-sama kembali. Dan virus ini kita harus bergotong royong, memperhatikan orang lain dan menolong sesama. Inilah pelajaran dari makhluk yang sangat kecil yang diberikan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, di dalam masa kesulitan ini yang Tuhan ajarkan bagi kita, berdiam diri dan tenang. Maukah kita berdiam diri dan tenanglah kita di rumah semasa kesulitan ini?
Yang berikutnya saudara, percayalah kepada Tuhan dan nantikanlah Dia. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Percayalah dan nantikanlah Tuhan. Alkitab berkata orang yang menanti Tuhan itu akan mendapatkan kekuatan kepada Tuhan. Kita sering membaca firman Tuhan dan sering kita menghafalkan firman Tuhan ini. Dalam buku Matius 6 ayat 31 sampai 33. Tuhan berkata demikian di ayatnya ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan mengatakan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Apa yang dikatakan sih? Kita sebagai umat Tuhan jangan khawatir. Waduh, pada saat selesai nanti akan virus ini, maka akan mengguncangkan dunia, maka akan terjadi resesi yang sangat luar biasa. Saat ini, bila mana saya mendengar di media, di televisi, bahwa ada beberapa negara-negara adidaya sudah melakukan mencetak uang dengan kondisi yang tidak normal saat ini. Karena makhluk yang kecil ini, karena virus ini yang mengguncangkan ekonomi, maka caranya untuk menolong orang lain mencetak uang agar dapat menolong manusia. Saudara, Tuhan mengizinkan bertindak menurut waktu dan caranya untuk mengatasi semua kondisi ini. Dan orang yang sungguh percaya kepada firman-Nya akan memperkatakan firman ini siang dan malam. Alkitab berkata bahwa di dalam buku Mazmur 91, kalau saudara baca dalam buku Mazmur 91, itu menjelaskan tentang perlindungan Tuhan, khususnya ayat yang ke-9. Dia berkata, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat yang ke-10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kamu. Ayat yang ke-11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Itulah yang dikatakan firman Tuhan, bahwa perlindungan Tuhan akan diberikan kepada kita bila mana kita selalu berserah kepada Tuhan. Apakah nanti-nanti Tuhan? Artinya selalu berharap kepada Tuhan. Yesaya 40 ayat yang ke-30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi ayat ke-31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang, dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu yang dikatakan yang menanti-nantikan Tuhan, yang selalu berharap kepada Tuhan. Kekuatan manusia saudara terbatas, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, akan naik mengatasi badai kehidupan seperti burung raja wali. Semakin keras anginnya, semakin terbang tingginya. Itulah yang disampaikan firman Tuhan kepada kita. Namun, apakah panggilan ini kepada kita? Jika Tuhan bisa kita andalkan,
Panggilan kita sekarang, kita harus menyaksikan kabar baik ini. Dalam kesulitan yang saat terjadi saat ini merupakan kabar baik yang kita perlu sampaikan kepada orang lain di masa kesukaran ini. Dalam Lukas 21 ayat 10 sampai 13, firman Tuhan berkata, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit, sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mewujudkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit yang sekarang saat ini terjadi, yang tidak kita pikirkan selama ini di muka bumi ini. Di ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi sebelum manusia semuanya itu kamu akan tangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Di ayat 13 Tuhan memberikan janji kepada kita, hal itu akan terjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Apakah itu merupakan suatu panggilan bagi kita? Kisah 2 ayat 17 berkata demikian, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan turunan-turunanmu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ayat yang ke-21, dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, yang mendengarkan firman Tuhan pada acara Vesper ini, pertanyaan kita, maukah kita dipakai oleh Allah untuk mengabarkan kabar baik ini kepada semua orang di masa kesulitan ini? Saudara-saudara, sebagai penutup yang saya sampaikan, menghadapi hari-hari ke depan akan lebih banyak tantangan dan pergumulan yang akan kita hadapi. Dan kita sebagai umat Tuhan akan melihat tantangan ini yang mungkin kita tidak pernah kita dengar dan kita lihat. Bahkan firman Tuhan akan mengatakan bahwa yang jahat akan semakin jahat dan yang baik biarlah semakin baik. Itu sebabnya kita harus mempersiapkan diri berbagai tantangan ke depan. Dalam buku Yesaya sudah dikatakan bahwa kita harus bertobat untuk mengalami kesulitan ini. Yang kedua, kita betul-betul harus tinggal diam diri di dalam masalah malapetaka. Dan yang terakhir, Tuhan mengatakan kepada kita harus percaya dan nantikanlah kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kita harus mengabarkan kabar baik kepada orang lain. Akhir kata, dalam buku Efesus 6 ayat 10 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tuhan akan pasti menyertai kita di dalam masa kesulitan ini. Pertolongan dalam masa kesulitan, bila mana kita bertobat dan kita tenang diam di dalam rumah, dan kemudian kita percaya kepada Dia, maka Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Biarlah firman Tuhan yang sangat singkat ini, yang saat ini umat-umat Tuhan yang ada di rumah akan menerima kekuatan iman untuk selalu semakin dekat kepada Tuhan. Dan setiap keluarga kita masing-masing diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menghadapi masa kesulitan ini. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di Sabat yang kudus ini Tuhan, hamba-Mu berdiri di Mesbah Tuhan yang kudus ini. Kami telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar kabar yang sangat baik ini, agar kami dikuatkan dalam masa kesukaran ini, agar kami diteguhkan untuk melewati malapetaka
pada saat ini. Tuhan, kiranya umat-umat Tuhan yang saat ini mendengarkan firman Tuhan di rumah mereka masing-masing, Engkau berkati mereka dalam kesehatan mereka. Engkau berkati mereka dalam kesehatan mereka, dalam kekuatan mereka. Engkau berkati mereka dalam segala aktivitas di dalam rumah. Dan juga umat-umat Tuhan yang saat ini berbaring di rumah sakit, yang terganggu kesehatan, Tuhan berkati mereka supaya mereka mendapatkan kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Bila mana ada dosa dan pelanggaran kami yang banyak di hadapan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biarlah Engkau di depan yang akan menopang kami berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.